Ini pertanyaan saya, ketika antum membuka kitab Kifayatul Awam ini membuka secara komprehensif atau comot-comot? Sebelum saya ke Pak Andonis, Enggak, Tuhan. Pak Bagian Batuah, Pak Armin. Ya, ya. Kalau saya dulu waktu di pesantren itu sudah tamat itu dan pelajari di kelas 1 itu kan, Kifayatul Awam itu masalah sifat 20 itu kan di sana memang disebutkan di situ kan pembatasan wajib. Berarti selain dari yang 20 itu pun juga wajib. Itu tidak termasuk pada yang wajib kan? Selain di luar dari yang 20 itu. Nah, sekarang kita memahami bahwa yang wajib itu kan sudah dimaklumi, kita sama-sama memahami bahwa itu yang wajib kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala kan? Seperti itu. Adapun yang lain berarti kan tidak wajib, bisa mungkin pemahaman orang bisa sunnah, mubah, entah yang atau yang lain ya kan? Enggak ada sunnah itu. Beda disiplin, beda pannya. Begini, enggak. Bukan itu, enggak. Maksudnya saya jelaskan lagi. Di situ kan disebutkan yang wajib 20. Wajib 20. Berarti yang lain kan enggak wajib kan, itu pemahamannya. Iya. Itu Nah, ya, kan gitu. Ya. Tapi ingin saya ulas dulu sebentar. Ya. Begini, di kitab Kifayatul Awam itu ada perkataan begini. Qala Imamul Haramain, inna fama hadhi salasah hiya nafsul akli. Faman lam ya'rifa ay lam ya'rif manal wajibi wa manal mustahili wa manal jaizi falaisa biakilin. Jadi Imam Haramain itu berkata, sesungguhnya pahaman yang tiga, yaitu yang wajib, mustahil, dan jaiz itu adalah akal itu sendiri. Maka ketika orang itu tidak mengerti makna wajib dan mana mustahil wa mana jaiz di situ, maka orang itu orang yang tidak berakal. Seharusnya dari sini kitab Kifayatul Awam itu sudah kritis ya terhadap jenengan-jenengan yang buka secara comot-comot. Apalagi Pak Pakaian Batuah itu mengatakan sudah hatam. Kalau antum sudah hatam, maka antum tidak akan pertanyakan lagi apa korelasinya dengan Asmaul Husna dengan sifat 20. Sifat 20 di sini kita membahas sifat zat. Kemudian Asmaul Husna itu sifat af'al. Nah, terus kemudian Asmaul Husna itu nanti include kepada kudroh, irodah, dan sifat jaiz. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kalian para salafi wahabi membuka kifat tapi kok masih blank seperti ini. Ini yang dibuka di mana coba? Apakah benar-benar katam atau memang membuka untuk mengkritisi? Coba jawab ini dulu. Ya, ini bukan mengkritisi, cuma sekedar bertanya aja, karena di sana ada keraguan gitu kan, yang menimbulkan keraguan di situ. Masalah kita beriman dengan Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah itu, ya kan? Mungkin pertanyaan saya kepada Bapak Aswaja itu, Pak Kiai gitu kan, bagaimana antum ketika mengimani sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah? Kalau kami kan setelah dulu ibaratkan ya tobat dulu, tobat dari Aswaja gitu kan. Tobat itu masih hakam. Jadi begini Pak. Ya. Jadi begini, ketika yang sampean membuka sifat Kifayatul Awam, di situ kan sudah dijelaskan ya bahwa di situ apa yang disebut wajib dalam Kifayatul Awam, Pak? Enggak, kalau akui dah lama sekali dah tahu waktu kelas. Saya jawab, kalimat itu kan yajibu ala itu kan ya dulu ala apa iqab gitu, pakai bahasa Arab. Nah, ya dulu ala iqab. Bahasa Arab amai itu aneh-aneh. Ini saya jelaskan dulu Pak Batuah. Pak Batuah begini, Pak. Ya, silakan. Ini ya. Wajib di situ adalah huwallazi la yusawwiru fil akli adamuhu. Ya, itu wajib pada Kifayatul Awam. Wajib di situ ialah ketika ia tidak ada pada akal. Iya, pertanyaan saya, kenapa hanya disebutkan memang wajib la yusawwiru fil akli adamuhu. Iya, tidak tergambar pada akal tidaknya, berarti kan ada gitu ya. Berarti yang lain ada. Nah,
kenapa hanya dibatasi 20 yang wajib? Kenapa tidak disebutkan? Kalau seandainya memang sabar memang diakui, Ar-Rahim, terus kemudian Allah punya sifat marah pun diakui oleh orang-orang Aswaja. Nah, kenapa tidak dimasukkan sekalian? Kenapa Itu hanya masuk dibatasi pada itu? Itu masuk Bahwa- barang jaiz. Ya, itu masuk kepada kudrot, irodah dan juga jaiz. Sekarang saya tanya Bapak ya. Ya, Pak, sekarang ya baik. ketika Berarti sabar itu tidak Tuhan wajib marah. ya Allah. Sebentar. Nah, Tuhan ya. marah kepada Bapak itu wajib atau jaiz? Nah, ketika misalkan, baik. Ketika Allah Jangan melihat dijawab ini dulu. Ya. Tuhan marah kepada Bapak ini wajib atau jaiz? Ya, ketika seorang hamba Jawab bermaksiat, dulu. itu Tuhan ya. marah kepada Bapak ini wajib atau jaiz? Enggak, pertanyaan. Jawab dulu Bapak. Biar clear Bapak. Biar clear Bapak. Jawab. Dia sudah buka Kifayatul Awam. Tenang. Nah, Saya jawab. Marahnya Saya jawab Tuhan sebentar, terhadap sebentar ya, Bapak saya jawab itu ya. wajib atau jaiz? Oke, saya jawab sebentar. Jadi al-wajibu la yusaddiqul aqlu adamahu. Akal tidak membenarkan tiadanya. Ketiadaannya. Oke, wal jaiz yusaddiqul aqlu yusaddiqul aqlu adamahu wa wujudahu gitu. Ya. Jadi definisinya berbeda-beda. Mungkin maknanya sama aja gitu. Tidak sama Pak. Yang pertanyaan saya tanyakan tadi, biar ini nggak kemana-mana. Sampean kan mengungkit kenapa sifat Asmaul Husna tidak disebut. Saya tanya kepada Bapak, ya, kenapa tidak diwajibkan Asmaul Husna? Sekarang saya tanya, ketika Allah marah kepada Bapak, atau Allah mematikan Bapak, atau Allah menghidupkan Bapak, ini wajib atau jaiz? Oke, gini, Allah tuh yadkhul muttaqin finnar huwa jaiz. Itu kan ada tuh dibahas juga. Nah, kan paham Pak ya? nah, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Berkaitan masih bersalah nih. Kalau seandainya memang yang wajib yang dipahami orang Aswaja itu adalah meyakini bahwa yang tidak disebutkan dalam wajib itu bukan tidak ada, artinya ada kan? Nah, kenapa digolongkan kepada jaiz kalau memang disebutkan makna wajib? Dari tadi itu saya kan sudah bertanya. Gini Pak, makanya saya biar nggak bulat terus Pak, biar nggak bulat terus gini. Saya tanya, Allah ya, Allah marah kepada Bapak ini jaiz atau wajib? Allah memasukkan neraka kepada Bapak ini jaiz atau wajib? Coba dijawab. Itu saya mute Pak. Jangan muter-muter kemana-mana Pak. Pak Batua, Pakaian Batua itu mic-nya mati Pak. Kita lupa. Tahu pokoknya. Pak, suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus. Ini Bapak Pakiyah pernah serius pernah belajar Kifayatul Awam? Belajar sama siapa Pak? Kok muter-muter? Oh alah, banyak sekali salah dari tadi saya lihat. Ini pertanyaan yang bikin keraguan gitu Pak ya. Kalau seandainya memang yang lain itu diakui di luar dari yang 20, kenapa pindah kepada hukumnya jaiz? Karena akalnya berpikirnya itu satu kan ketuhanan itu yang harus ada pada zat Allah itu apa? Sifat wujud dan yang lainnya yang tidak mungkin berarti lawannya. Kalau Allah disifati ada berarti tidak ada itu mustahil karena Allah itu ada.
Dan adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Pakai akal. Yang kedua, lanjutannya ke setelah memahami wajib dan mustahil, akal itu menggiring. Lalu bagaimana dengan sifat ridho, sifat marah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho. Allah itu berhak mau meridhoi orang ini atau tidak meridhoi. Allah meridhoi orang muslim, orang yang beriman. Allah tidak meridhoi orang kafir. Itu haknya Allah. Allah memasukkan orang yang beriman ke dalam surga, Allah memasukkan orang yang kafir, musyrik ke dalam neraka, dan Allah mengeluarkan dari neraka ke dalam surga kembali setelah Allah habis amal-amal orang itu hak Allah. Itu jaiz sifatnya. Jadi akal. Jadi gini Pak Kiai ini sama si Arma ini, kalau bisa berpikir tentang sifat wajib 20 itu, tanggalkan dulu tentang pemikiran-pemikiran dalil. Tapi pikirkan itu sebagai satu, Pak Kiai dan si Arma ini sebagai anak kecil yang perlu pemahamannya itu tidak perlu dengan hadis. Anak kecil nggak perlu hadis, nggak perlu ayat. Apalagi orang-orang Nasrani atau orang-orang ateis. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara memahami ini sifat wajib. Oh iya ya, sifat ketuhanan ini ada, yaitu wujud, lawannya Adam, yaitu tidak ada. Oh iya, akal yang mana? Dan para ulama melakukan istiqro itu memang bukan batasannya, baru mampu sampai 20 yang secara akal. Kalau mau menambah silakan tambah, sekalipun nanti ada yang mukhtalaf tentang sifat idrok itu ada. Tapi para ulama itu yang dihadapi oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah orang-orang yang daya nalar logika empirisnya jalan, yaitu di zaman Mu'tazilah kan dulu. Jadi selalu pakai akal dulu. Jadi tidak pakai nakal. Kalau pakai nakal belum apa-apa, akal nggak dipakai. Oh ini hadisnya begini, padahal hadis tidak bermaksud begitu. Sehingga disebutkan ada di dalam ucapan para ulama, Ibnu Mubarak atau Sufyan bin Uyainah menyebutkan al hadisu madillatun atau madallatun illa lil fuqaha. Redaksi hadis itu kalau dipahami oleh orang-orang yang nggak paham ilmu hadis, ulumul hadis dengan asbabul wurudil hadis, dengan biografi para ulama ahli hadis dan muhadisin dan ahli fikihnya, pasti akan menyesatkan illa lil fuqaha, kecuali orang yang mendalam tentang pemahaman hadis itu, yaitu para ahli fikih. Jadi hadis itu jangan sampai diracuni. Orang baru nemu hadis, oh iya ini ada hadis dari bangkit dari sujud harus mengepalkan tangan seperti orang yang melipatkan ini ketika membuat adonan. Itu menemukan hadisnya batil, dhaif. Jangan asal nemu hadis ditempelkan. Berapa banyak hadis, ribuan. Imam Ahmad itu sampai hafidho alfi hadis, 1 juta hadis hafal. Ini baru hafal 2 hadis, baru ikut kajian yang atas nama manhaj salaf, tapi udah menyalahkan orang yang sudah memahami, mempelajari ilmu hadis. Kan aneh. Nah sekarang nih Pak Kiai Andanusi tadi disebutkan untuk masalah ini kan, jangan kita tanggalkan dulu dari maksudnya gimana itu? Kan ini maksudnya berbicara sifat wajib itu. Ya sudah. Ya. Berbicara sifat wajib tunggu ya, ya belum selesai. Silakan. Ini kan ya ini kan perkara akidah. Tadi Bapak menyebutkan, Pak Kiai sebutkan, oh tanggalkan dalil-dalil dulu. Terus ini bagaimana pemahamannya ini? Bukankah ini perkara akidah yang seharusnya tentu kita pahami ya berdasarkan dalil-dalil gitu kan, baik dari Quran ataupun hadis-hadis gitu kan. Nah sekarang tanggalkan dalil ini maksudnya gimana ini? Ini perkara akidah. Ini kan berarti kan akal yang dimainkan itu kan? Sudah. Akal saja yang digunakan. Terus Pak Bernarasi mau bertanya. Pak Kiai ini mau bertanya atau mau ceramah? Itu ya saya tanya. Kalau bertanya, kami sudah tangkap. Bang Pak Kiai sudah tangkap maksud pengen dijelasin atau tidak? Ya, nah ya sekarang dijelaskan ya. Iya, ini yang pertama, terus yang kedua itu ya. Kalau udah. Yang kedua, ya. Atau satu-satu lah dulu. Ya, baik, satu-satu dulu. Ya Pak Kiai udah. Ya, ya dah. Semoga Allah membukakan hati Pak Kiai dan pikiran Bapak Pak Kiai ya. Jadi begini. Ya, semoga kita semua dibukakan petunjuk oleh Allah. Amin ya Rob, amin ya Rob. Nah jadi begini, para ulama kembali lagi. Kalau tuntas tadi membaca Kifayatul Awam itu pasti nggak akan muncul pertanyaan yang aneh-aneh.
Karena sudah dipahami oleh para ulamanya, para kiainya, sudah disampaikan secara logis empiris. Kalau bahasa kuliah itu masuk akal, tidak bisa dibantah secara akal. Jadi begini, ketika berbicara tentang sifat wajib, tidak ada penamaan-penamaan yang ada itu sifat nama-nama Allah al-asmaul husna. Dalam hadis ini 99 dari mulai ya Allah ya Rahman sampai as-sabur 99 dihafal. Tidak begitu. Ini orientasinya mengajak berpikir orang-orang yang terlalu kebablasan mempertuhankan akal. Jangan dikira sifat wajib ini nanti nggak ada dalilnya, ada dalilnya, tapi di pas masuk awal itu, gerbang itu, tanggalkan dulu, karena dalil yang ada di setiap orang itu berbeda. Kalau orangnya dari sebelumnya sudah banyak racun dari pemahaman distorsinya orang-orang talafi, nanti akan seolah-olah ini akal tidak menerima karena adanya dalil, dibantar-bantarkan. Sementara Abul Hasan al-Asy'ari dengan Asy'ariyah yang lainnya itu menyebutkan itu untuk mengajak berpikir logis. Seperti anak kecil kan nggak bicara tentang hadis, atau orang Nasrani, atau orang ateis, atau mulhid, atau orang non-muslim, nggak berbicara dalil, berbicaranya pakai akal logika dulu. Nah, setelah dipahami, oh iya, logika tidak bisa menolak apa yang disampaikan oleh para ulama tentang sifat wajib. Setelah itu baru mendekat ulama, disampaikan ini loh dalilnya kenapa Allah disebut wujud, kenapa Allah itu ada qiyamuhu binafsihi, kenapa Allah itu ada mukhalafatul hawadisi, kenapa Allah itu tidak mungkin ada Adam. Kan begitu. Kemudian sifatnya nanti baru paham. Kalau seandainya belum paham apa-apa, baru membuka, wah ini pembatasan, ini udah bertentangan ini dengan hadis yang Allah memiliki 99 nama, termasuk dalam hadis yang tadi saya bacakan, doa Rasulullah SAW itu, bahwa nama Allah itu tak terbatas. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita, sampai awista sartabihi fi ilmil ghaibi indak. Aku berdoa kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang engkau sendiri menyembunyikan di pembendaharaanmu. Nama-nama itu tidak kau ajarkan kepada orang yang ada di muka bumi, yaitu para nabi dan rasul, dan tidak kau turunkan kepada kitab-kitab suci, baik itu Zabur, Taurat, Injil, maupun Al-Quran, maupun Al-Hadis Nabi. Kan itu tidak pembatasan sebenarnya. Kalau tadi gerbang itu ada di 20 dan jangkauan akal sampai ke situ. Begitu. Nanti ini Bapak Pak Kiai yang bisa berselancar nanti cari di YouTube sebentar. Cari di YouTube pembahasan itu udah dikumpas tuntas oleh Yai Abdul Wahab Ahmad atau Ma'ruf Hozin atau yang lain. Jangan membacanya yang Abadrus Salam, yang kucing, kopi kucing, nggak nulis kemana-mana itu nantinya. Begitu maksud saya. Yang lain boleh. Berarti yang 20 itu kan tidak ada dalil. Tambahkan Ustadz, gimana? Boleh ya. Tambahkan begini, maksud dari ini yang sependek saya pahami, maksud mentanggalkan dalil itu seperti ini, Ustadz. Ustadz siapa nih? Ustadz Paki ya. Jadi antum harus tahu bahwa tata cara ulama dalam mengajarkan suatu fan ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang fardhu ain, ilmu dasar, kepada masyarakat awam, itu dengan cara menghidangkan khulasah, kesimpulan-kesimpulan, intisari, tidak disertai dengan dalil dulu. Bukan bermakna tidak ada dalil. Mau dalam berbagai macam ilmu apapun itu, dalam akidah, dalam fikih, dalam tasawuf, itu semua diberikan kesimpulan dulu. Contoh seperti fikih. Dulu kita pas kecil belajarnya rukun sholat ada 13, ada 14. Ada nggak disebutin dalil? Oh, niat, dalilnya innamal a'malu binniyat. Kemudian takbir, dalilnya ini. Fatihah, la sholata liman lam yaqra' dan lain sebagainya. Kan nggak ada. Bukan bermakna tidak ada dalil. Begitu maksudnya, Ustaz. Jadi kalau untuk dasar, memang ulama itu menghidangkan kesimpulan-kesimpulan yang mudah dicerna, gitu maksudnya. Kemudian Ustadz, tentang yang di awal,
dalam ilmu tauhid itu wajib itu ada dua definisi. Ada wajib secara fikih, mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih, ya. Perkara yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib secara fikih. Kalau wajib secara tauhid atau secara akli, ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Hal yang enggak masuk akal, hal yang perkara yang tidak masuk akal kalau perkara itu enggak ada. Segala sesuatu yang tidak masuk akal kalau perkara itu enggak ada. Contoh Allah, Tuhan itu enggak ada, enggak masuk akal. Enggak masuk akal, ada makhluk, enggak ada pencipta. Itu namanya wajib Tuhan ada, gitu. Jadi harus dibedakan. Kemudian dalam Kifayatul Awam juga ada kata-kata wa mimma, sebagian dari sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Sifat yang wajib pada Allah itu banyak sekali, nggak terhingga. Sifat yang mustahil juga banyak, nggak terhingga. Cuman kenapa 20? Kenapa 20? Karena di sini disebutkan oleh para ulama, karena itu taklifnya hukum kita. Jadi bukan bermakna hanya to itu, tidak. Di sini diperhatikan, yajibu fi haqqillahi kullu sifatin min sifatil kamalil wal ijlal. Fa sifatuhul wajibatu, yani idzan katsiratun la tuhsa wa innamal wajibu hifdzuha wa ma'rifatuha isyruna. Sifat kesempurnaan dan keagungan Allah itu banyak sekali, nggak terhingga. Hanya saja yang wajib untuk dihafal dan dikenal oleh semua mukallaf itu hanya 20 untuk dasar. Oh, saya pengen belajar lebih, silahkan. Nah, nanti baru masuk sifat-sifat yang lain. Karena sifat itu pembagiannya itu ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, khobariyah, kemudian fi'aliyah, kemudian kamaliyah, seperti sifat Asmaul Husna, itu sifat kamaliyah Tuhan. Istiwa yadullah itu sifat kabariyah namanya. Gitu. Jadi yang wajib untuk orang awam dulu itu sifat 20. Nanti atau yang disebut dengan i'tiqad 50, naik lagi i'tiqad 70 gitu. Jadi kayak kita naik kelas gitu loh maksudnya. Gitu Ustaz. Sebenarnya Ustadz Batuah, kita adil ya. Adilnya itu begini. Kita kan sudah memberi penjelasan tentang kritis Anda terhadap sifat 20. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kenapa tauhid hanya dibagi menjadi 3, sedangkan di situ ada Maliki Yaumiddin. Ada ulama yang mendefinisikan itu tauhid mulkiyah. Ada lagi wa atiullah wa atiur rasul. Di situ ada dikatakan tauhid mutobah. Kemudian ada lagi Allahu Ahad. Nah, itu disebut wahdaniyah. Kenapa Wahabi hanya membagi menjadi 3? Coba Pak Armi dengan Pak Batuah dijawab kritis saya ini. Karena tadi sudah sekian lama kita menjawab kritis antum ya. Coba silahkan dijawab. Ya, mungkin untuk sekarang mungkin kesempatannya lain ya Pak Kiai ya. Saya mungkin bertanya aja sekarang, dulu gitu. Gini, biar adil. Nah, keraguan saya terhadap yang keyakinan aswaja itu kan belum terselesaikan gitu kan. Gini Pak. Kalau ya, untuk mengatakan selesai dan tidak selesai begini. Untuk mengatakan selesai dan tidak selesai ini memerlukan beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu hidayah Allah. Nah, ini yang kita tidak bisa menuntuti. Terus yang ingin saya sampaikan itu, Mbok Yoho, ketika jenengan bisa kritis, terus sampean kritis, Mbok sampean jawab. ya mungkin ya kesempatan lain insya Allah gitu kan. Cuma sekarang ya pertanyaan, mungkin saya mengajukan pertanyaan aja dulu. Nanti sampean ajukan lagi pertanyaannya sedikit saja. Soalnya dari jawaban yang Pak Kiai tadi kan masih ada yang menyangkut gitu kan. Nanti gantian Pak, nanti saya selesaikan itu Pak. Nanti ada kiai kita yang akan menyelesaikan tentang itu. Sekarang dijawab. Biar kami juga bisa memahami. Di Quran itu ada Maliki Yaumiddin, para ulama juga menyebut itu definisi tauhid mulkiyah. Ada lagi wahdan, qul huwallahu ahad, di situ tauhid wahdaniyah.
Nah, kenapa Wahabi hanya membatasi dibagi tiga? Coba jelaskan kepada saya. Bisa menjawab tidak? Ya mungkin kesempatan yang lain Pak, besok-besok itu kan. Sampai begini. Saya yang jawab, saya yang jawab. Oke, silakan. Jadi gampang jawab pertanyaan itu. Jadi jawabannya itu sudah jelas di Quran. Tuhan menyebut misalnya ilahin nas, itu kan masuk nanti dakhilun ala uluhiyah, masuk kepada tauhid uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu dakhilun ala rububiyah. Ketika ada kalimat rabbi, ada kalimat ilahi, terus ada ya dulu ala sifat. Nah, itu kan yang diambil oleh guru-guru gitu. Sehingga terbagilah sifat. Justru itu Ustaz Armai. Jadi kan antum bilang qul a'udzu birabbin nas, Rabb itu menunjukkan rububiyah. Ilahin nas, ilah kan uluhiyah. Malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dulu ya. Malikin nas, ilahin nas. Ketika di malikin nas kok nggak ada tauhid malikiyah gitu loh. Kalau memang dalil rububiyah itu dari An-Nas, Rabbin Nas, rububiyah, Ilahin Nas, uluhiyah. Terus Malikin Nas itu kemana? Kenapa nggak Malikiyah? Jadi kesannya itu kayak ngambil ayat Quran, comot-comot yang sesuai dengan kaidah-kaidah sendiri gitu loh. Asratu zikri ala nas tu rabbi wa ilahi. Jadi yang sering disebut manusia terhadap Tuhannya kalimat rabbi, kalimat ilahi. Jarang ada yang menyebut kalimat malik gitu. Jadi kita membahas tauhid itu bukan tentang banyak disebut orang atau enggak, tapi disebutkan dalam Al-Qur'an. Antum kan ngambil dalil dari rububiyah itu dari surah An-Nas, Rabbin Nas, uluhiyah dari Ilahin Nas. Terus Malikin Nas itu kenapa nggak ada tauhid malikiyah? Kita nggak berbicara tentang apakah masyarakat itu atau orang-orang banyak berbicara tentang Rabb dan Ilah, enggak. Kita bilang dalil. Quran menyebutkan Malikin Nas. Kenapa nggak ada tauhid malikiyah? Gitu maksudnya. Paham nggak Bang Armai? Coba Anda menghitung kalimat malik yang ada di Quran berapa? Kalimat jadi ini voting sama dulu. ilahi itu berapa gitu? Jadi kalau berakidah, kalau kita berakidah itu voting dulu ya. Jadi kalau banyak ilah ya uluhiyah, kalau sedikit malik ya nggak dibikin gitu. Dan itu bisa dibantah, Ustaz. Sejak kapan dipastikan setiap kata Rob itu menunjukkan kepada rububiyah? Tidak. Ada kok kata Rob yang tidak menunjuk kepada makna ketuhanan. Lihat di surat Yusuf. Betul. Ada. Itu ketika menyebutkan bagaimana Yusuf ketika hampir tergoda oleh siapa? Oleh Siti Zulaikha itu. Falamma hammat bihi atau hammat biha atau hammat bihi wa hamma biha, itu palaula an ra'a burhana rabbihi, ada rabbun di situ, rabbihi. Apakah maknanya Tuhan? Antum buka tafsir itu. Bukan. Yang kedua, makna rabbun itu bisa bermakna ilah. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Tafsir-tafsir sudah berbicara tentang itu. Ada yang menyebutkan Rob itu bermakna ilah, ada. Nah, adapun yang ditanyakan tadi tauhid mulkiyah karena maliki yaumiddin. Nah, ini orang-orang Salafi itu sebenarnya mereka menolak itu karena nggak mau sama dan menganggap mulkiyah itu bagian dari rububiyah. Nggak mau sama dengan orang-orang orang-orang N11 NII. NII itu kalau dipelajari bagi orang yang pernah masuk ke itu, ke aktivis Harokah NII atau Darul Islam DITI, itu menyebutkan ada tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid mulkiyah, baru asma wa sifat. Nah, Salafi itu nggak mau sama dengan itu sehingga memasukkan mulkiyah itu ke situ. Jadi kalau nanya ada berapa kata mulkiyah, itu mau jadi ahli tafsir di mana? Mampu antum itu bahasanya gimana, Armai? Tapi unik loh Ustadz, unik. Ini pertama kali setelah sekian lama saya diskusi teman-teman bahwa penentuan tauhid itu dari voting. Jadi semakin banyak itu baru bisa dilahirkan